Halo semuanya pecinta manhwa, kali ini Minin akan menceritakan seorang laki-laki yang memasuki Inner World dan mendapatkan kelas tersembunyi sebagai Necromancer. Sayangnya, saat memulai, atribut kecerdasan dan spiritualitasnya nol, dan dia mendapatkan talent yang sangat aneh. Karena kesal, karakter utama meningkatkan semua poin atributnya untuk kekuatan. Cerita dimulai di sebuah sekolah keempat kota Su, yang mengadakan sebuah upacara kebangkitan, dan kepala sekolah bernama Sue Jinlong memberi pesan kepada muridnya, "Para murid sekalian, hari ini kalian akan menjadi player dari Inner World System, akan memberitahu kelas kalian saat memasuki formasi lingkaran ini. Dan kita dapat melihat kelas apa saja yang bisa didapatkan para murid. Apakah kau akan menjadi swordman yang kuat, seorang ksatria yang perkasa, seorang assassin yang lincah, atau seorang mage yang kuat?" Dan formasi sihir untuk berubah profesi pun dibuka oleh kepala sekolah Sue Jinlong. Sebelum memasuki formasi, kita diperkenalkan terhadap karakter utama yang bernama Qiao Yu. Namun diperlihatkan kilas balik dari Qiao Yu. Dunia ini dipanggil Bintang Kaiji, sebuah dunia paralel yang sangat mirip dengan bumi. Berbeda dengan bumi, Inner World yang dikembangkan secara artifisasi, tiba-tiba turun menyebabkan dunia manusia terbalik. Berbagai gate sulit muncul di seluruh dunia. Setelah mencapai usia 18 tahun, manusia akan mendapatkan kemampuan melalui formasi transfer dan menggunakannya untuk menyelesaikan gate dengan membunuh monster. Mereka bisa naik level dan mendapatkan poin atribut untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dan kita dialihkan terhadap proses perubahan profesi Qiao Yu. Selamat datang, player Qiao Yu. Ini kali pertama Anda memasuki Inner World. Apakah Anda ingin mengambil kelas? Dan sebelum menerima, ia meminta tolong terhadap leluhur keluarga Qiao untuk mendapatkan profesi yang bagus. Sistem memberi selamat kepada Qiao Yu telah mendapatkan kelas tersembunyi yaitu Necromancer. Ia kagum apa yang ia dapatkan dan kita bisa melihat seberapa kuat dari kelas tersembunyi. Necromancer kelas yang sangat langka. Hanya 1-2 orang di dunia yang bisa mendapatkannya. Dengan gelombang tongkat staff, makhluk terbaik tak terbatas bisa muncul dari gerbang neraka. Selama punya cukup mana, Necromancer bisa menjadi pasukan satu individu. Qiao Yu membuka sistem dan kaget terhadap sistem yang menampilkan status spirit 0 yang ia dapatkan. Biasanya nilai maksimum untuk setiap atribut adalah 10 poin. Jika kurang dari 10, maka ia tidak bisa digunakan skill dari Necromancer. Sistem memunculkan peringatan, apakah Anda ingin mengambil talent sekarang? Qiao Yu menjawab sambil menahan kekecewaan. Ia, ambil. Aku tidak peduli lagi. Apa gunanya mendapatkan talent kelas S, kalau talent dibagikan menjadi 7 kelas, dari F sampai S. Mengambil talent, dan sistem memproses talent. Selamat telah mendapatkan talent, Brave Heart of Amage. Kelas, tidak diketahui mendapatkan 10 poin atribut. Ia pun diselimuti aura yang cukup kuat. Kita dapat melihat detail talent yang Qiao Yu dapatkan, talent, Brave Heart of Amage. Efek pasif, poin atribut, akan diberikan setelah player Qiao Yu membunuh musuh dengan serangan fisik. Unik, efek aktif, player bisa meningkatkan nilai atribut lain dengan nilai yang sama. Dengan nilai atribut tertentu, batasan, hanya satu atribut yang bisa dinaikkan sebelum menggunakan efek aktif. Qiao Yu takjub memperoleh talent kelas tersembunyi. Hampir tidak mungkin mendapatkan talent yang memperoleh atribut secara gratis. Qiao Yu tersenyum sinis dan gembira. Ia langsung menggunakan talent barunya ke dalam atribut kekuatan. Selamat, 10 poin dialokasikan ke kekuatan. Nama, Qiao Yu. Kelas, Necromancer Realm, Apprentice, level 1, Strength, 20, kekuatan yang luar biasa, Defense, 6, Agility, 9 Spirit, 0. Selanjutnya Qiao Yu pendaftaran dan menyelesaikan kues pemula. Ia berteleportasi ke depan gate kues pemula dan di samping gate ada seorang wanita. Wanita tersebut bernama Elaine, adalah pemandu dari Qiao Yu. Qiao Yu mendaftarkan kues pertamanya. Elaine memberikan sebuah barang berbentuk kado, dan Qiao Yu membuka kado tersebut. Ia mendapatkan tongkat sihir dan buku sihir. Walaupun berguna tapi tidak berguna untuk Qiao Yu karena spiritnya 0. Qiao Yu cukup gembira karena tongkatnya cukup kuat, dan Qiao Yu bertanya kepada Elaine apa kues pertamanya. Elaine menjawab harus keluar dari goa berkabut dan harus berhati-hati jika bertemu skeleton soldier dan tidak boleh dibunuh. Sebelum Elaine berbicara lebih lanjut, Qiao Yu bergegas masuk ke dalam gate. Ia tidak mendengar yang Elaine ucapkan, dan dapat dilihat dalam goa yang cukup mengerikan. Tidak jauh dari gate ada tengkorak bergeletakan di tanah.
Qiao Yu bingung kenapa banyak tengkorak di goa dan ia melanjutkan perjalanannya. Dari belakang Qiao Yu ada monster yang ingin menyerang. Qiao Yu melihat ke arah monster tersebut. Kita dapat melihat status dari monster yang ada di belakang Qiao Yu. Normal monster, Skeleton Soldier. Level 1 Defense, 0 Health, 20/20 Strength, 5 Agility, 1. Qiao Yu menyambut monster dengan serangan. Ia tidak menyangka karena cukup satu pukulan untuk menumbangkan monster itu, dan ia cukup kesulitan karena tidak pakai sihir. Qiao Yu mendapatkan notifikasi dari sistem player. Qiao Yu mengalahkan Skeleton Soldier dengan serangan fisik. 1 poin atribut diberikan, pengalaman +3. Selamat karena sudah membunuh monster pertama Anda dengan sekali serang. 1 pasif skill tingkat A, Miracle of Might, diberikan, Miracle of Might, efek, setiap poin atribut. Kekuatan player bisa diubah menjadi 2 poin. Attack Power. Qiao Yu berkata sambil melihat panel sistem kekuatan menentukan damage. Serangan dan pertahanan menentukan seberapa besar damage dikurangi. 1 poin kekuatan sama dengan 1 poin attack power, atribut lainnya juga begitu. Artinya, kalau musuh punya pertahanan, aku bisa memberikan 42 damage dalam satu serangan. Skill ini bisa menggandakan poin kekuatan, tidak masuk akal. Dari belakang Qiao Yu, terdapat skeleton keluar dari tanah dan skeleton tersebut melesat ke hadapan Qiao Yu. Namun sebelum sampai skeleton melesatkan serangannya ke Qiao Yu, mereka mendapatkan serangan dari Qiao Yu dengan satu gerakan. Player Qiao Yu mengalahkan 4 skeleton soldier dengan serangan fisik. 4 poin. Atribut diberikan, pengalaman +12. Selamat karena sudah naik level. Poin pengalaman saat ini, 5/20. 5 poin atribut diberikan. Bagi pemula, punya 10 poin dalam atribut sudah sangat luar biasa. Aku naik level. Sejauh ini poin atribut kekuatanku mencapai 30 poin. Tapi apakah tujuan Skeleton Soldier untuk meningkatkan level player kalau begitu ini terlalu mudah? Qiao Yu kedatangan monster yang membawa tameng dan spear yang muncul di hadapannya. Sistem memberitahu apa nama monster tersebut. Normal monster, Skeleton Captain. Level 3, Health 50/50. Strength 15. Defense 20. Agility 1. Tapi agility-nya hanya 1. Aku akan menang kalau menyerangnya duluan. Skeleton Captain memberikan serangan terhadap Qiao Yu. Qiao Yu pun menghindari serangan Skeleton Captain dan memikirkan celah untuk mengincar titik buta, dan ia mendapatkan titik celah dari Skeleton Captain. Qiao Yu mendapatkan kesempatan, dan Qiao Yu melompat memberikan pukulan tepat di jantung dari Skeleton Captain. Player Qiao Yu mengalahkan Skeleton Captain dengan serangan fisik, 3 poin atribut diberikan, pengalaman +10. Lawan yang tangguh dalam quest pemula, sudah sesulit ini, bagaimana yang lain menyelesaikannya? Dan dapat dilihat di bawah kaki dari Qiao Yu terdapat bola emas. Aku ingat kepala sekolah pernah bilang ada peluang sebuah core jatuh setelah mengalahkan monster. Hadiah acak bisa didapatkan kalau membukanya, dan ia membuka item drop tersebut. Sarung tangan skeleton tingkat D, item sekali pakai, saat dipakai ada 100% peluang menyebabkan critical damage. Qiao Yu berkata, ini akan jadi item bagus kalau itemnya bisa dipakai terus. Lagi dan lagi Qiao Yu dikagetkan dari arah belakangnya terdapat skeleton yang cukup banyak. Qiao Yu bersiap untuk menebas semua skeleton yang ada di hadapannya. Meskipun aku level 2, healthku masih 20 poin. Aku harus hati-hati. Pengalaman +3, 7 poin atribut diberikan, selamat karena naik level poin. Pengalaman saat ini, 20/30, 10 poin atribut diberikan. Untungnya skeleton ini punya 1 poin agility. Aku naik level lagi. Lihat layar atribut, Qiao Yu pun tersenyum melihat panel sistem, dan kita melihat di luar gate tepatnya di sekolah. Sekelompok siswa mengomentari kenapa tidak ada pemberitahuan terhadap selesainya proses kebangkitan. Napak temannya Qiao Yu khawatir kenapa Qiao Yu belum keluar. Pastinya dia baik-baik saja, kan? Kita dialihkan di dalam gate. Apa semua skeleton sudah mati sekarang? Beraninya kau? Qiao Yu menatap tajam ke sumber suara tersebut.
Qiao Yu waspada karena kepala skeleton di sekitarnya melayang ke tempat satu titik dan bersatu menjadi. Normal Boss, Skeleton King, terluka. Level, 10. Health, 400/500. Strength, 45. Defense, 60. Agility, 1. Skill, Bone Purse, Bone Explosion. Kau bercanda, kan? Kenapa ada bos di quest pemula? Mereka mau semua pemula mati. Ungkap Qiao Yu. Sebelum Qiao Yu menyadarinya, Skeleton King melesatkan serangan terhadap Qiao Yu yang sedang melamun kenapa ada bos.